kembali kita melanjutkan kajian rutin tematik bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Dan insya Allah materi yang akan kita angkat di kesempatan kali ini adalah apakah kehidupan kita sudah barokah? Sudahkah kita menjadi hamba yang barokah? Baik, kita akan awali dengan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-barokah. Yang perlu kita pahami bahwa keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebaikan di alam raya ini semuanya berasal dari Allah. Karena itu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tabaraka. Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pujian untuk dirinya sendiri dengan kalimat tabaraka. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah zat yang dimana segala kerajaan ada di tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha berkah zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para makhluknya, mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Sehingga makhluk itu dalam posisi sebagai pihak yang diberkahi. Yang memberkati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk sebagai pihak yang diberkati. Karena itu para makhluknya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan mubarak. An-Nabiyul Mubarak. Kota yang mubarak. Seperti kota Mekah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kota yang mubarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah yang mubarak, yang diberkahi. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Lailatul Qadar dengan malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sehingga dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang diberkahi oleh Allah. Mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena itu makhluk tidak boleh memiliki sebutan dan pujian tabarak. Tabarak untuk makhluk tidak boleh. Tabarak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makhluk, sebutan mereka adalah makhluk yang mubarak, yang diberkahi. Sebab keberkahan bagi makhluk itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia sendiri yang menjadi sumber kebaikan, karena makhluk tidak memiliki kuasa untuk memberikan kebaikan di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, apa makna barokah? Kata al-barakah secara bahasa artinya adalah al-khairul katsir. Kata al-barakah secara bahasa yang pertama bermakna al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa makna al-barakah adalah an-nama'u waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. Dan ada yang mengatakan bahwa al-barakah maknanya adalah asy-syai'ud daim, sesuatu yang bertahan. Sehingga dari beberapa pendekatan makna bahasa ini, maka bisa kita simpulkan bahwa arti dari al-barakah bisa menunjukkan makna sesuatu yang bertahan, menunjukkan makna sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang, atau menunjukkan makna yang memberikan banyak kebaikan. Baik. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam penjelasan yang beliau sampaikan. Keberkahan dalam agama atau keberkahan ketika seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah. Kata beliau, qala Ar-Raghib, al-barakatu hiya thubutul khairi al-ilahi fi syai'. Keberkahan adalah adanya kebaikan ilahiyah. Kebaikan ilahiyah artinya kebaikan yang datang dari Allah. Fi syai'in, pada satu makhluk tertentu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka barakatin, keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa summiya bidzalika, dan berkah dinamakan berkah li thubutil khairi fihi thubutul ma'i fil birkah. Kemudian kenapa sumur itu disebut sebagai al-birkah? Karena sumur itu ada kebaikan berupa air yang selalu tetap berada di dalam, dan air itu banyak memberikan kebaikan bagi orang yang mengambilnya. Baik, coba kita ulang tadi ya. Jadi barakah, al-barakatu, secara makna bahasa ada 3 pendekatan. Yang pertama, secara makna bahasa ada 3 pendekatan. Yang pertama, maknanya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua, barakah bisa bermakna menetap. Makna yang ketiga adalah kebaikan yang banyak. Baik. Sehingga gabungan dari 3 ini, sesuatu yang berkah adalah sesuatu yang memiliki kebaikan, yang jumlahnya banyak, dan kebaikan itu bertahan, menetap atau bertahan. Bahkan kebaikan itu selalu tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Arab, sumur itu disebut dengan al-birkah. Birkah. Sumur itu bisa disebut dengan abar atau abyar atau bir. Bisa juga disebut dengan al-birkah. Bisa disebut dengan al-bi'ru. Jamaknya abyar. Maka ada istilah bir Ali atau abyar Ali, yaitu daerah Dzulkhulaifah. Dan bisa juga disebut dengan al-birkah. Kenapa sumur disebut al-birkah? Dari kata barakah, li'anna fihil ma' ad-daim. Karena sumur itu di dalamnya ada air, yang air itu bertahan. Setiap kali orang mengambilnya, tetap bertahan ada airnya. Dan Anda bisa lihat ya, bagian dari keajaiban sumur. Airnya diambil berkali-kali tidak habis, dibiarkan dalam waktu yang lama tidak meludak. Sehingga sumur itu ketika sama sekali tidak pernah diambil airnya nggak tumpah keluar. Airnya diambil berkali-kali selama bertahun-tahun, juga tetap nyumber terus. Sehingga volumenya tidak surut, bertahan secara umum. Kecuali kalau sumbernya mampet. Baik. Kemudian dalam bahasa Arab, onta menderum itu disebut dengan barika. Barika yabruku. Barika yabruku. Barika yabruku artinya onta menderum. Artinya menderum. Barikatil ibil. Barikat al-ibil. Artinya onta menderum. Kenapa menderum disebut berasal dari kata barika? Karena menderum itu menetap di satu tempat. Saat onta itu menderum, maka dia menetap di satu tempat. Ini asal makna dari kata berkah secara bahasa. Baik. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah memuji dirinya sendiri dengan mengatakan tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Dan beberapa ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan menyebut dirinya dengan pujian tabaraka.
Sedangkan makhluk diberkahi. Dan makhluk itu diberkahi. Karena itu, sebutan untuk makhluk adalah makhluk yang mubarak, makhluk yang diberkahi. Yang diberkahi artinya dia diberi banyak kebaikan oleh Allah, sehingga kebaikan bisa dirasakan oleh lingkungan di sekitarnya. Dalam Al-Quran itu beragam. Yang diberkahi dalam Al-Quran itu beragam. Yang pertama adalah tempat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa tempat yang diberkahi, seperti kota Mekah. Contoh yang lain adalah Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Baitul Maqdis, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah di sekitarnya. Ini ada di surat Al-Isra ayat yang pertama. Kota Mekah juga kota yang diberkahi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ali Imran ayat 96. Demikian pula tempat turunnya Taurat. Tempat turun Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tempat ini sebagai Al-Buq'ah Al-Mubarakah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajari ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Ini ada di surat Al-Qasas ayat 30. Atau mungkin yang lebih tepat adalah tempat pertemuan Musa dengan Allah. Tempat Musa dapat wahyu. Ini ada di surat Al-Qasas ayat ayat 30. Baik. Ini beberapa keterangan dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk tempat. Dan termasuk di antaranya adalah negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa. Daerah di mana penduduknya beriman dan bertakwa. Negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan keberkahan untuknya. Sebagaimana yang tadi disinggung dalam ayat di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga daerah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena penduduknya beriman dan bertakwa. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 96. Baik. Kemudian juga ada waktu yang berkah. Keberkahan juga diberikan oleh Allah pada waktu tertentu. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Lailatul Qadar sebagai malam berkah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Dan kami adalah yang memberikan peringatan.
Sehingga Lailatul Qadar termasuk di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah. Satu bulan penuh ini sebagai bulan yang berkah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Ini disebutkan dalam hadis. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Baik. Ada juga manusia yang diberkahi. Seperti para nabi. Di antaranya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah menjadikanku sebagai hamba yang mubarakan, yang diberkahi. Dan ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih berada dalam gendongan Maryam. Ini contohnya ada di surat Maryam ayat yang ke-30. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hujan sebagai sesuatu yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna minas sama'i ma'an wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Qaf. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Surat Qaf ayat yang ke-9. Baik. Dan masih banyak yang lainnya. Beberapa contoh di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang diberkahi, waktu yang diberkahi, manusia yang diberkahi, hujan yang diberkahi. Mereka disebut sebagai makhluk yang diberkahi karena mereka banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Kota Mekah diberkahi karena kota Mekah memberikan kebaikan bagi penduduknya maupun orang yang datang ke sana. Sehingga siapapun yang hadir di kota Mekah, dia bisa mendapatkan banyak limpahan pahala. Baitul Maqdis juga diberkahi, karena ini termasuk di antara salah satu kota suci. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan Baitul Maqdis sebagai pusat Islam ketika di akhir zaman, pada waktu Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi. Titik kumpulnya adalah di Baitul Maqdis. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan Lailatul Qadar sebagai malam berkah, karena di malam itu Allah banyak menurunkan rahmatnya, keselamatan untuk penduduk bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan Ramadan juga demikian, air hujan juga seperti itu. Dengan keberadaan hujan, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bumi dengan aneka tanaman. Baik. Sekarang kita akan mengukur. Jika tadi ukuran keberkahan adalah nilai kebaikan yang bertahan dan bahkan tumbuh, maka bagaimana dengan manusia yang berkah? Manusia yang berkah adalah manusia yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain, alias dia adalah manusia yang banyak memberi manfaat bagi yang lain. Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut oleh Allah sebagai hamba yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Karena keberadaan Nabi Isa alaihissalam, beliau mendakwahi masyarakat, mengajarkan mereka akan kebaikan, sehingga masyarakat bisa lebih terdidik, mendapatkan pembelajaran tentang hukum Allah. Mereka akan menjadi manusia yang lebih baik dengan sebab dakwah yang disampaikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik,
perlombaan kita menuju ini. Perlombaan kita menuju ini. Kita berlomba untuk menjadi manusia yang berkah, memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat apapun kepada saudaranya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat apapun kepada saudaranya, falyaf'al, hendaknya dia lakukan. Lakukan dengan semangat untuk bisa mendapatkan untuk bisa memberikan manfaat itu. Dan coba kita lihat seperti apa sababul wurud hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, arkhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayyati li Bani Amr. Qala Abu Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bolehnya memberikan ruqyah fil hayyah untuk sebuah kampung. Hayyah di sini maknanya adalah kampung, li Bani Amr, yang ada di Bani Amr. Qala Abu Zubair, kata Abu Zubair, wa sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, ladagat rajulan minna aqrabun, ada seseorang di antara kami yang tersengat binatang berbisa. Aqrab seperti kalajengking, kemudian kaki seribu dan macam-macamnya, binatang berbisa. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah arqi, ya Rasulullah, bolehkah saya meruqyah? Karena ada permintaan di tempat si A, di kampung A ada orang yang sedang disengat binatang berbisa. Faqala rajulun, lalu ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, boleh saya meruqyah? Qala, beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, lakukan. Termasuk salah satunya adalah membantu orang yang sedang kesakitan karena dia disengat binatang dengan cara memberikan ruqyah kepadanya. Baik. Dan ruqyah untuk kasus disengat binatang itu sangat mujarab. Dan ini kami ajarkan kepada jamaah-jamaah bahwa kalau Anda disengat tawon atau disengat binatang berbisa, sebelum dibawa ke dokter misalnya, selama masih bisa untuk diobati sendiri, silahkan obati dengan cara ruqyah. Langsung bacakan Al-Fatihah dengan niat meruqyah. Insya Allah ini ruqyah yang sangat mujarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la ruqyah illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain au hummatin, atau karena demam. Ruqyah karena penyakit ain, maksudnya la ruqyah illa min ainin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau demam. Maknanya adalah tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali karena dua penyakit ini. Penyakit ain kalau bahasa kita kesambet. Ada bayi yang diajak ikut walimah nikah, tiba-tiba pulang panas, demam. Ada yang diajak main kemana, tiba-tiba ketika pulang dia demam. Maka orang ini atau bayi ini kesambet. Obatnya apa? Diruqyah. Gendong, bacakan Al-Fatihah, insya Allah selesai. Au hummatin, atau demam karena sebab disengat binatang atau karena sebab yang lain. Sehingga salah satu di antara obat yang mujarab ketika anak mengalami demam atau kita mengalami demam adalah diruqyah dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat-surat yang lainnya. Dan walhamdulillah, ini yang sering saya praktekkan.
Jadi kalau ada anak-anak yang demam, anak saya demam, sebelum saya kasih obat, saya gendong dan saya kasih ruqyah. Terkadang bisa menggunakan air sekaligus dikompres, ya, kepalanya yang hangat, lalu badannya juga bisa dibalur dengan air. Walhamdulillah, biasanya nggak lama, ya, demamnya reda. Dan termasuk saya sendiri ketika demam, meruqyah diri sendiri, karena salah satu di antara janji Nabi SAW, ruqyah yang mujarab adalah ruqyah karena penyakit ain atau karena demam. Jadi turunkan demam itu dengan ruqyah. Baik. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan, bagi siapa yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, lakukanlah. Man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Dan semakin banyak nilai keberkahan seseorang, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, dia semakin berprestasi di hadapan syariat. Sehingga kenapa kita sebut sebagai bentuk perlombaan? Karena dengan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Kita berharap dengan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Baik. Lalu bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa bermanfaat? Kita bisa memberi manfaat. Yang perlu kita pahami bahwa potensi manusia itu berbeda-beda. Manusia punya potensi yang berbeda-beda. Karena itu, nilai kemanfaatan manusia yang diajarkan oleh Nabi SAW bukan kemanfaatan yang seragam, tapi kemanfaatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis potensinya. Sehingga kemanfaatan manusia itu dikembalikan kepada potensi masing-masing, sesuai potensinya. Nabi SAW menggambarkan ini dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti ma'adin, seperti barang tambang. An-nasu ma'adin. Manusia itu barang tambang. Kama'adinil fiddati wad dhahab. Sebagaimana barang tambang perak dan emas. Barang tambang itu beragam. Nabi SAW menggambarkan di sini bahwa nilai kemanfaatan manusia sesuai potensi, karena beliau gambarkan dalam hadis tersebut, ya, dalam hadis riwayat Muslim, manusia itu ibarat barang tambang. Ada apa dengan barang tambang? Barang tambang itu nilainya berkelas. Ada barang tambang golongan A, ada barang tambang golongan B, ada golongan C, seperti yang kita kenal, ya. Yang golongan A itu apa saja? Mungkin emas, saya tidak tahu, ya, nggak hafal saya. Ya. Ada barang tambang golongan B yang nilainya lebih murah daripada itu. Ada barang tambang golongan C yang lebih murah daripada golongan B. Kerikil, bebatuan, pasir itu golongan C, ya. Di Jogja cukup banyak ini golongan C. Sehingga mondar-mandir truk, ya, ngangkut pasir
Itu perizinannya adalah barang tambang golongan C. Nah, bahkan ada barang tambang yang nggak laku. Sampai diumumkan, terima tanah uruk. Tapi antara satu dengan yang lain, ini saling membutuhkan. Nilainya berkelas, tapi saling melengkapi. Ada barang tambang yang sangat bernilai. Dia mahal. 1 gram 1 juta. Ada yang segunung 1 juta. Seperti pasir, kerikil. Dan antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Sehingga ketika ada orang yang dia butuh untuk membuat rumah. Pada saat dia bangun rumah, apakah dia akan mengumpulkan hanya berbahan emas saja? Saya mau tanah uruknya emas. Temboknya, batu batanya emas, nanti semennya emas, apanya semuanya emas. Gak mungkin jadi. Dia butuh bahan A, dia butuh bahan B, dia butuh bahan C. Sehingga antara satu barang tambang dengan barang tambang yang lain saling melengkapi. Baik. Gambaran manusia juga seperti itu. Antara satu manusia yang lain, antara satu manusia dengan manusia yang lain, mereka punya potensi yang berbeda dan mereka saling melengkapi. Potensi berbeda, manusia potensinya berbeda, tapi saling melengkapi. Potensinya berbeda, tapi dia saling melengkapi. Sehingga ada yang berada di potensi A, ada yang pinter B, ada yang pinter C. Allah takdirkan mereka punya potensi yang berbeda. Sehingga dinamika kehidupan bisa berjalan karena dengan keberadaan potensi yang berbeda, mereka bisa saling membutuhkan. Sehingga mereka bisa saling membutuhkan. Saat saling membutuhkan, terjadilah interaksi. Si A butuh si B butuh si C butuh D butuh E, nanti E butuh A. Muter. Jadinya roda kehidupan berjalan karena mereka saling membutuhkan. Baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah potensi itu, di manakah potensi itu disalurkan? Di mana potensi itu disalurkan? Ada orang yang punya potensi namun hanya untuk kepentingan pribadi. Berarti dia tidak memberikan manfaat bagi umat. Ini kurang manfaat. Ada juga yang punya potensi untuk mendukung sosial, untuk sosial keagamaan. Dan inilah nilai manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka para nabi disebut sebagai manusia yang berkah karena dia memberikan kemanfaatan dalam bentuk sosial keagamaan. Tidak hanya sebatas kemanfaatan sosial, tapi juga kemanfaatan keagamaan, karena keberadaan kemanfaatan keagamaan itulah yang nanti akan memberikan kebaikan bagi masyarakat dunia dan akhirat. Baik. Karena itu kita bisa lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Orang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika dia masuk Islam. Orang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang terbaik ketika mereka masuk Islam, tapi dengan syarat idza faquhu, apabila mereka paham agama. Ya. Sehingga di sini yang terbaik di zaman jahiliyah. Terbaik di zaman jahiliyah artinya apa? Yang memiliki banyak kelebihan.
yang memiliki banyak kelebihan. Masyarakat jahiliyah, standar prestasi itu dilihat dari seberapa besar dia punya banyak kelebihan. Semakin punya banyak kelebihan, semakin besar nilai prestasinya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik bagi mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Sehingga begini, masyarakat jahiliyah itu ukuran prestasi adalah potensi. Semakin banyak potensinya, berarti dia semakin berprestasi. Ada? Terlepas dari potensi itu dimanfaatkan untuk apa? Sehingga ketika ada orang yang dia pemberani, secara fisik bagus ya, dia gagah, cakep, pemberani, kemudian apa lagi? Dia mencintai tanah air, ya, mencintai suku dan golongan, artinya dia loyal, dan seterusnya. Maka semua sifat itu ketika dimiliki oleh seseorang akan membuat dia semakin ditakuti oleh masyarakat. Dia semakin hebat, dia semakin berprestasi. Meskipun bisa jadi digunakan untuk memusuhi agama. Tapi bagi mereka, ini orang yang berprestasi. Al-Walid bin Mughirah itu orangnya pintar, kaya. Kemudian dia bisa syair. Dan Al-Walid bin Mughirah ditugaskan untuk memikirkan apa kalimat yang cocok untuk menyudutkan Al-Quran. Sehingga dia dianggap sebagai pentolan bagi orang musyrikin dalam masalah syair, karena dia punya potensi kepandaiannya. Baik, artinya begini, jika ada orang yang punya potensi tapi hanya disalurkan untuk kepentingan pribadi, berarti sebenarnya orang ini belum orang yang disebut sebagai manusia berkah. Di Indonesia tidak kurang orang yang kaya. Tapi kalau orang yang kaya itu hanya kaya untuk pribadinya, orangnya tertutup, tidak kemudian terbuka untuk sosial masyarakat. Kalau mau masuk rumah harus melalui gerbang berlapis-lapis, menemui orangnya susah sekali. Murni hanya untuk kepentingan pribadi, ini bukan orang bermanfaat. Gak kurang orang pintar. Tapi kalau pintar hanya untuk kepentingan pribadi, yang penting dia bisa bekerja, lalu dia dapat duit untuk kepentingan dia dan keluarganya, orang seperti ini bukan orang yang berkah. Gak kurang pejabat. Dia punya status sosial, dia punya jabatan. Tapi kalau jabatan hanya untuk kepentingan pribadi, ini bukan pejabat yang berkah. Tidak kurang orang yang punya harta, punya kepandaian, punya properti A yang dan seterusnya. Yang semua itu dibanggakan oleh manusia. Tapi ketika itu hanya untuk kepentingan pribadi, maka hakikatnya itu tidak memberikan keberkahan. Sehingga dia bukan termasuk manusia yang berkah. Karena itulah Nabi SAW memberikan syarat bahwa potensi akan bisa menghasilkan kebaikan jika diiringi dengan agama. Di saat inilah muncul keberkahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang terbaik ketika di masa jahiliyah yang punya banyak kelebihan akan menjadi orang yang terbaik ketika dia menjadi seorang muslim, idza faquhu, apabila dia paham agama. Sehingga potensi plus agama itulah yang akan mendorong seseorang untuk memberikan apa yang dia miliki, potensi yang dia miliki dalam rangka untuk mendukung agama. Silahkan berikan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada Anda, dengan semangat dalam rangka untuk mendukung agama. Makanya dengan belajar Islam, semakin dekat kepada Islam akan membuat setiap hamba dia punya keinginan bagaimana bisa menyalurkan kemampuan dia untuk masyarakat. Ada beberapa orang yang kadang menghubungi saya
Pak, saya punya keahlian di bidang ini. Bisa nggak Pak Ustadz melibatkan saya dalam kegiatan dakwah? Walhamdulillah. Kedekatan dia dengan agama sampai menyebabkan dia terdorong untuk menyalurkan potensinya dalam rangka mendukung kegiatan dakwah. Ada dosen ITB, ahli di bidang IT, yang menawarkan diri untuk itu. Ada juga orang yang ahli di bidang properti menawarkan diri untuk itu. Ada yang ahli di bidang ekonomi menawarkan diri untuk itu. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Dan mereka sedang berlomba, apa yang bisa saya salurkan untuk umat? Dan itu hanya bisa terjadi ketika orangnya paham agama. Maka sudahkah hidup kita menjadi hidup yang berkah? Anda bisa mengukur Anda punya potensi apa, dan kedekatan Anda dengan agama seperti apa. Maka akan menghasilkan sejauh mana Anda bisa memberikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Jazakallah untuk paparannya. Izin bertanya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di chat atau raise hand untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Kami utamakan dulu yang sesuai dengan tema. Untuk Ummu Rahmat kami persilahkan dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz sekeluarga. Amin walakum bimithlin. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, Ana bertanya di luar tema, namun pertanyaan ini penting bagi Ana. Bolehkah Ustadz? Sebentar Ibu, saya bacakan saya dulu ya, yang sesuai tema. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya panggil Ibu kembali. Bisa dipahami Ibu? Naam, tafadhali. Oke, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk. Ustadz izin bertanya, pada akhir-akhir ini orang memaknai berkah adalah dengan banyaknya jumlah yang bertambah, yaitu dari sisi jumlah. Contohnya dengan perkataan, misalnya setelah kita memberikan sesuatu, jawabannya adalah terima kasih, semoga berkah ya. Tapi benar-benar berkah itu dimaknakan itu bertambah dan dari sisi jumlah. Orang sering lupa dengan masalah kebermanfaatan. Atau contoh kejadian yang selanjutnya adalah misalnya ketika kita tertimpa musibah atau terkena apapun, komentar yang muncul adalah, wah hidupnya nggak berkah, hartanya nggak berkah. Tapi memang ditujukan hanya dari sisi jumlah. Bagaimanakah cara memperbaiki pemahaman seperti itu, Ustaz? Baik. Jadi kalau kita mengukur berkah hanya dari sisi materi, maka ini ukuran yang keliru. Sebab kita tahu seperti ini ya. Berkah yang didapatkan oleh seseorang itu umumnya memang diukur dengan jumlah materi. Semakin kaya, makin banyak hartanya, usahanya makin bertambah, disebut sebagai orang yang berkah. Meskipun bisa jadi orang itu ketika kaya juga tidak banyak memberikan dan menyumbang untuk kegiatan sosial, murni untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan dia jalan-jalan, untuk keluarganya, dia habiskan untuk dirinya saja. Jarang dia gunakan untuk kepentingan sosial keagamaan. Tentu saja yang seperti ini bukan manusia yang berkah. Anda bisa lihat, Nabi SAW kita sepakat, beliau adalah manusia yang paling berkah. Beliau adalah manusia yang paling berkah. Tapi Anda bisa saksikan bagaimana kehidupan Nabi SAW dan materi yang beliau miliki. Sampai Rasulullah SAW ketika tidur, ngecap di punggungnya tikar yang digunakan untuk alas. Ditawarkan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan kain, lapisan agar Anda bisa tidur dengan nyaman. Tapi Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Sebentar lagi saya juga akan meninggalkannya. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami pernah mengalami dapurnya tidak ngepul selama 3 hari.
bukan karena kehabisan gas, tapi karena tidak ada yang dimasak. Sampai orang itu bertanya, tabi'in ini bertanya, "Fama ta'kulun?" Lalu apa yang kalian makan? "Aswadan." Kami memakan 2 benda berwarna hitam. Yang dimaksud di situ adalah kurma dan air. Sehingga kurma berwarna hitam, air itu jernih ya. Tapi karena dicampur dengan kurma kan jadi hitam. Atau ketika digabungkan maka diambil mana yang ghalib, mana yang lebih dominan. Dalam penggunaan kata yang digabungkan, 2 kata yang digabungkan. Seperti matahari dan bulan, itu sebutannya al-qamaran, 2 bulan, padahal yang satunya matahari. Ayah ibu dalam bahasa Arab sebutannya abawan, 2 bapak, padahal yang satunya ibu. Jadi mereka hanya mengkonsumsi, Nabi SAW dan Aisyah hanya mengkonsumsi kurma dan air, karena tidak ada yang dimasak. Dengan kehidupan beliau yang demikian sederhana, artinya secara materi hampir nggak ada, sedikit sekali. Bahkan sampai menjelang wafatnya Nabi SAW utang gandum, karena beliau tidak punya bahan yang bisa digunakan untuk nafkah keluarganya. Beliau membeli gandum dengan cara tertunda pembayaran. Lalu Rasulullah SAW menggadaikan baju besi. Apakah seperti ini tidak disebut sebagai kehidupan yang berkah? Ukuran keberkahan ada di mana? Kalau Anda taruh di materi, Anda akan mengatakan Nabi SAW orang yang secara materi tidak banyak. Dan mungkin konsekuensinya berarti keberkahan beliau kurang. Tapi bukan dari sisi ini. Dan banyak Nabi yang hidupnya penuh dengan keterbatasan. Kalau kemudian ukurannya materi, bagaimana jawaban kita untuk Nabi Ayub alaihissalam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai innahu awwab. Beliau adalah hamba yang awwab, yang rajin bertaubat. Demikian pula yang dialami oleh Yunus alaihissalam, yang beliau ditelan oleh ikan dan kemudian kosong, tidak punya apapun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya. Dan di antara nabi ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sampai dia hanya punya 1 pakaian. Ketika pakaian itu ada kutunya, kutu itu sampai membunuh dia. Ya. Jadi ada nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang ujian-ujian yang dialami oleh para nabi. Gimana kalimatnya? Jadi saking miskinnya dia, illa libasun wahid. Coba, semoga ini ketemu. Gimana kalimatnya? Baik, saya lupa kalimatnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ujian kemiskinan mungkin saja dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi. Maka untuk bisa disebut bahwasanya standar keberkahan adalah pada materi, ini nantinya jadi tidak seimbang. Allah memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan hamba yang tidak dia cintai. Yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha la yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada makhluknya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ada orang soleh yang kaya dan ada orang kafir yang kaya. Wa la yu'tid dina illa man yuhib.
Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada yang Dia cintai. Sehingga salah satu di antara tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya adalah Allah jadikan hamba ini paham masalah agama. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jika ada seseorang yang mengucapkan ketika ada tamu datang, kemudian tamunya pulang, mengucapkan terima kasih ya. Kalau dalam bahasa Jawa Ustadz, mohon maaf, sampun barokai kulo gitu. Apakah itu salah atau benar Ustadz? Barokai rumah saya gitu bahasanya kurang lebih. Kalau orang mengatakan seperti itu, terima kasih sudah membawa keberkahan untuk rumah saya. Jika yang dimaksud adalah dengan kehadiran orang ini, saya punya amal melayani tamu, insya Allah kalimat ini benar. Dan mungkin itu yang dimaksud. Terima kasih sudah membawa keberkahan untuk rumah kami. Sebab ketika seseorang beramal soleh, maka amal soleh itu adalah sumber keberkahan baginya. Dan termasuk keberadaan tamu itu menjadi sumber keberkahan bagi penghuni rumah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan keutamaan tamu. Coba kita sebutkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan ad-dhaifu yanzilu bi rizqihi wa yartahilu bi dhunubi ahlil baiti. Kita cek hadisnya ya. Nah, hadisnya dinilai palsu oleh sebagian ulama. Dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya. Di sini idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid dini wa waqqarahum saghiruhum kabirahum. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah akan jadikan keluarga itu faqih dalam masalah agama. Tapi di sini tidak menyebutkan tentang tamu. Nah. Sebentar. Iya, hadisnya dhaif. Wa ammal hadits alladhi khutima bihil qissah wa huwa qawluhu idza aradallahu biqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatan. Qalu ya Rasulullah ma tilkal hadiyah? Qala ad-dhaif. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum, maka Allah akan kirim kepada mereka hadiah. Coba kita sama-sama lihat teks hadisnya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum, Allah akan kirimkan kepada mereka hadiah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa matilkal hadiah? Hadiah apakah itu? Qala, beliau bersabda, ad-dhaif. Hadiah itu adalah tamu. Yanzilu bi rizqihi. Tamu itu datang dengan membawa rizki. Wa yartahilu. Dan dia pulang. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil. Dan ketika tamu itu pulang, Allah mengampuni dosa penghuni rumah. Fa innahu haditsun dhaifun la yathbutu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa riwayat yang lain ini juga sama ya. Kalimatnya ad-dhaifu yanzilu bihi birizki. Tamu itu membawa rizki dan sanadnya dhaif jiddan. Sanadnya dhaif sekali. Kemudian dari hadis Anas ini juga sanadnya mungkar dengan riwayat yang semisal. Kemudian ada hadis Abu Darda dan sanadnya palsu, maudhu.
Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Baik. Ya, meskipun kita paham bahwa keberadaan tamu bagi tuan rumah akan mengajak kepada tuan rumah untuk beramal soleh. Sebab Nabi SAW menyebutkan bahwa bagian dari konsekuensi iman adalah memuliakan tamu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Berarti memuliakan tamu termasuk cabang iman. Dan itu adalah sumber keberkahan bagi tuan rumah karena dia telah memuliakan tamunya. Dari sisi itulah bentuk keberkahannya. Bukan dari sisi tamu itu membawa keberkahan. Karena hadis yang menyebutkan tentang ini ada yang derajatnya dhaif sekali, ada yang derajatnya palsu, sehingga tidak bisa kita nisbahkan kepada sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memang kita harus menjadi manusia yang memiliki keberkahan atau kebermanfaatan, dan orang yang paling berhak mendapatkan kebermanfaatan kita adalah keluarga sendiri, terutama anak ataupun orang tua. Bagaimana Ustadz jika keinginan orang tua kita itu bertentangan dengan syariat Islam, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita khawatir hidup kita tidak berkah. Misalnya contohnya dalam sebuah acara pernikahan, orang tua menginginkan siraman dan yang tradisi yang lain-lain gitulah. Bagaimana Ustadz menengahi antara kita nih sebagai anak yang menjadi manusia yang bermanfaat, tapi dengan hal-hal seperti itu? Mohon jawaban. Justru seperti itu tidak bertentangan. Dosa itu bukan keberkahan ya. Sehingga ketika kita mengizinkan orang lain berbuat dosa, yang penting orang itu merasa nyaman, orang itu merasa bahagia dan senang, itu bukan keberkahan. Ini masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tentu saja ketika ada orang tua misalnya, saya butuh duit, kamu bisa nggak ngasih? Ternyata anaknya nggak punya. Ya nek ngono, kalau begitu ini sertifikat tanah, tolong antarkan ke bank. Tolong dibantu ibu, biar nanti bisa cair. Kamu tanda tangan, karena kamu termasuk ahli waris. Lalu anak ikut tanda tangan. Wah gimana ya, daripada nanti saya berantem sama ibu, nggak cocok. Udah ikut tanda tangan aja. Saat pengajuan verifikasi untuk mendapatkan pinjaman secara ribawi, anak itu ikut tanda tangan. Sehingga ibunya bisa mendapatkan utang dari bank dengan nilai sekian ratus juta. Ya, terlepas dari apakah dia punya dana untuk pelunasan atau tidak. Tapi saat dia melakukan akad tanda tangan, jangan dia sebut ini dalam rangka untuk keberkahan bagi orang tua. La haula wala quwata illa billah. Anda sedang maksiat. Anda sedang berbuat maksiat. Seorang anak yang sering menghadiahkan rokok untuk bapaknya, jangan disebut sebagai anak yang berkah. Pinter awakmu nek muleh nggawa hadiah. Bapak paling seneng nek awakmu muleh. Kenapa? Digawakno rokok sak slot. Ini ngasih penyakit ke bapaknya. Meskipun bapaknya merasa seneng ketika anaknya ini pulang, karena setiap kali pulang dia sendiri yang selalu membawa hadiah rokok. Anak yang lain nggak ada. Anak pertama kalau pulang bawa kurma, anak yang kedua kalau pulang bawa kacang, anak ketiga kalau pulang bawa rengginang, yang keempat kalau pulang bawa rokok. Masya Allah. Tapi bapak mungkin merasa paling senang dengan anak yang keempat karena hadiahnya paling istimewa menurut dia. Cuman ini kan ngeracun nih bapak, bukan memberikan kebaikan. Nah dari sini kita bisa mengukur ya. Kalau orang tua ngajak anaknya berbuat maksiat, lalu dia turut mendukung dan mengabulkannya, ya ini bukan memberikan kebaikan, justru ini menjerumuskan satu keluarga dalam perbuatan maksiat. Tradisi-tradisi yang itu berbahaya bagi akidah, ya seharusnya kan kita bersihkan dari keluarga kita, setahap demi setahap. Justru keberkahan itu datang ketika Anda memberikan pendidikan. Kepada siapa Pak? Termasuk kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai harus bermusuhan dengan bapaknya. Dan bapaknya dinasihati.
Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya abati, wahai ayahku, jangan kau sembah setan. Wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Aku takut engkau akan mendapatkan azab dari Ar-Rahman, dari Allah, sementara kau menjadi wali bagi setan. Diajari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya. Sampai terjadi clash, benturan antara Ibrahim dengan bapaknya. Bapaknya sampai mengatakan kepada Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nek kowe ra gelem leren Ibrahim, kalau kamu enggak mau diam, tak balang awakmu, tak lempari kamu, pergi dari sini. Sampai diusir oleh ayahnya ketika Ibrahim mempertahankan akidah dan mengajarkan ayahnya akidah yang lurus. Apakah kita sebut bahasanya Ibrahim tidak memberikan keberkahan untuk keluarganya? Beliau datangkan keberkahan itu, disampaikan kepada keluarganya, orang yang paling dia sayangi, ayahnya. Tapi ayahnya menolak. Nabi SAW datang dengan membawa keberkahan, An-Nabiyul Mubarak. Saat kota Mekah didatangi oleh Nabi yang berkah ini, terjadi pertempuran. Sehingga ada anak pisah dengan bapak, ada suami pisah dengan istri, ada apalagi saudara pisah dengan saudaranya, seseorang pisah dengan saudara kandungnya. Mereka berantem antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dengan kehadiran Nabi SAW. Makanya pada waktu Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, ketika ada orang-orang yang datang ke kota Mekah, orang musyrikin memberi peringatan, hati-hati dengan Muhammad. Dia memisahkan suami dengan istrinya, dia memisahkan anak dengan bapaknya, dia memisahkan dalam satu keluarga, jadi pecah gara-gara Muhammad. Masya Allah. Padahal beliau datang dengan keberkahan, tapi orang kafir menolaknya. Sehingga penduduk Mekah menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW, padahal itu nikmat terbesar bagi penduduk bumi. Allah pindahkan beliau ke kota Madinah. Jadilah Madinah menjadi kota terhormat setelah didatangi oleh Rasulullah SAW dan penduduknya mau menerima. Maka yang namanya perjuangan menyampaikan kebenaran pasti akan ada tantangan. Bisa jadi tantangan itu datang dari keluarga kita, orang tua dan sekitarnya. Jadi kalau Anda punya pemahaman bahwasanya praktek seperti itu adalah praktek penyimpangan, seharusnya Anda berikan pendidikan kepada orang tua. Sampaikan dengan cara yang baik, ya, bahwasanya praktek kayak gini dalam Islam itu tidak boleh. Ada sisi-sisi pelanggaran akidah yang perlu diwaspadai. Kalau masalah adus, kan adus bisa di kamar mandi kan. Tapi kalau ada ritual tertentu, nanti mandi kembang, terus sebelumnya doa, ditaruh di tempat umum, dilihat banyak orang, ini aurat dibuka, dilihat banyak orang. Ya tidak selayaknya dilakukan. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang menyertainya. Kenapa sih harus kayak gini? Oh ini dalam rangka ini, itu kan keyakinan yang menyertainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pertanyaan saya gabung. Izin bertanya Ustadz, apa tanda hidup kita berkah dan bagaimana ciri-ciri atau penyebab keberkahan kita hilang dalam hidup? Kalau kita melihat tanda kita ini orang berkah atau tidak, Anda bisa mengukur sejauh mana nilai kemanfaatan Anda bagi masyarakat. Sehingga begini, ada sebagian orang, dia bukan ustadz, bukan tokoh agama, tapi dia bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat. Saya kasih contoh, ini di antara kejadian yang saya sebut orang ini berkah. Ini di Yogyakarta ya. Di daerah ini termasuk daerah pelosok. Dan di situ tidak ada ustadz yang tinggal di situ, tidak ada tokoh agama yang berdakwah di situ. Tapi ada satu orang yang dia banyak belajar ke para ustadz yang ada di wilayah yang berbeda. Sehingga beliau ini orang dekat dengan para ustadz. Dan orang ini secara ekonomi cukup mampu. Akhirnya
Beliau menghubungi para ustadz itu untuk secara bergantian datang ke kampungnya. Walhamdulillah, satu ustadz di hari ini, satu ustadz di hari. Akhirnya dalam satu pekan itu ada banyak kajian dari para asatidzah yang didatangkan dari luar. Termasuk saya juga kadang datang ke sana, ya. Kemudian nanti ustadz yang lain datang ke sana, gantian. Akhirnya di kampung itu didirikan Islamic Center. Terus ada pondoknya. Kemudian dia datangkan santri atau santri pengabdian atau ustadz yang baru lulus misalnya dari mana, dari Madinah atau dari Libya atau dari mana, suruh tinggal di situ. Rame. Bahkan sekarang banyak masyarakat yang pilih tinggal di sana, ngontrak di sana, beli tanah di sana, biar dekat dengan Islamic Center ini. Padahal nggak ada ustadz yang tinggal di sana. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan syarat untuk bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat Anda harus jadi dai, bukan syarat demikian. Bisa jadi Anda bukan dai tapi pioner, menggerakkan kegiatan dakwah di masyarakat tersebut. Diterima oleh masyarakat setempat, bahkan menjadi garda terdepan sehingga masyarakat ketika ada dakwah mau menerima. Karena apa? Orang ini beliau dermawan bagi lingkungan, beliau juga dihormati oleh lingkungan, meskipun dia bukan tokoh agama. Lalu para ustadz datang ke sana. Ada 2 tempat yang seperti ini. Sampai akhirnya daerah itu menjadi daerah yang banyak dihuni oleh teman-teman yang pengen belajar agama. Nah, contohnya demikian. Anda bisa mengukur kira-kira sejauh mana saya bisa memberikan manfaat bagi umat dengan potensi yang saya miliki. Insya Allah itulah nilai keberkahan yang Allah berikan kepada Anda. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah doa yang sebaiknya diucapkan misalnya selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya nih, kan ada keberkahan. Ketika kita melihat nikmat orang lain, melihat kebaikan, kekaguman pada orang lain, apakah tepat jika kita sudah mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Barakallah, atau tepatnya bagaimana Ustadz pengucapan doa itu agar doa itu pun datang ke diri kita? Kalau mendoakan diri kita sendiri agar menjadi orang yang berkah, apa yang bisa kita ucapkan? Anda bisa mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Anda juga bisa minta kepada Allah limpahan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karena semua kebaikan itu ketika ada pada diri kita, insya Allah kita jadi berkah. Kita minta takwa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sebab manusia yang diberi hidayah oleh Allah, orangnya bertakwa dan dia banyak memberikan, pasti nanti dia akan berusaha untuk banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dengan dorongan itu, sebab dia tahu saya ingin dapat pahala. Dan peluang untuk bisa dapat pahala adalah bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Misalnya ketika dia punya harta, dia berusaha untuk memberikan manfaat dalam bentuk hartanya. Akhirnya dia cari di mana situs-situs wakaf yang bisa saya lakukan. Dia beli tanah, lalu dia wakafkan. Kemudian di situ dibangun pusat kegiatan sosial kemasyarakatan untuk dukung agama, sangat mungkin. Baik, sehingga dengan berbekal takwa, hidayah, iman yang kuat, semangat untuk beramal, insya Allah hamba bisa menjadi berkah. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat sesuatu yang baik pada orang lain, teman kita, keluarga kita, dan seterusnya, Nabi SAW menganjurkan agar kita mendoakan keberkahan. Ya. Man ra'a minkum man yu'jibuhu min akhihi syai'. Siapa yang melihat satu hal yang baik pada saudaranya, fal yubarik fi, maka berikan doa keberkahan untuknya. Apa yang bisa kita ucapkan? Kita bisa mengucapkan Allahumma barik. Ya Allah berkailah. Atau barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda.
atau barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu, dan kalimat-kalimat yang semisal. Kita juga bisa memuji Allah, tabarakallah, masya Allah. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu dianjurkan agar nikmat itu tetap bertahan. Karena salah satu di antara penyebab nikmat itu dicabut oleh Allah adalah pada waktu ada orang melihat nikmat lalu dia kagum, kemudian melupakan yang memberi nikmat. Dia melupakan yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya. Karena itu jangan lupa untuk mengingat Allah pada saat kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu di antara saudara kita. Wallahu a'lam. Terakhir untuk Ummu siapa tadi ya yang bertanya di luar tema? Terakhir Ibu, silahkan dibuka mic-nya. Mohon maaf sebelumnya kepada Ummu siapa tadi Ibu yang mau bertanya di luar tema? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana bertanya di luar tema. Apakah boleh seorang laki-laki yang sudah baligh itu diurut sama nenek-nenek yang lebih kurang sudah hampir 80 tahun? Diurut atau dipijat kalau bahasa yang lebih dipahami mungkin ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Laki-laki udah balik ya? Ya, laki-laki yang sudah baligh diurut sama nenek-nenek yang sudah hampir 80 tahunan. 80 tahun masih kuat ngurutnya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Barik. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aturan mahram itu tetap berlaku sampai akhir ya. Ya meskipun ada toleransi untuk nenek-nenek yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah. Dan Allah izinkan dalam Al-Quran bagi wanita yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah, dia boleh melepaskan pakaian luar. Jadi pakaian wanita di masyarakat Arab itu ada dua, ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Abaya itu pakaian luar. Sehingga dia pakai pakaian dalam yang menutupi aurat. Kemudian ada pakaian tambahan. Nah, bagi nenek-nenek silahkan lepaskan pakaian tambahan ini ketika dia sudah tidak ada keinginan untuk menikah. Gimana ayatnya? Di surat An-Nur ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Para wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak ada harapan bagi lelaki untuk menikahinya. Jadi lelaki melihat sudah enggak tertarik. Falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Tidak ada dosa baginya untuk menanggalkan thiyab. Thawb itu adalah pakaian luar. Ghaira mutabarrijatin bizina, tapi tidak boleh pamer ya, dengan kecantikannya. Misalnya terus dandan, hengesan ya. Pakai shadow. Nenek-nenek tampil di permukaan kayak gitu. Wah. Bukan demikian. Jadi dia tetap menutup aurat dengan baik tanpa tabarruj. Namun dia boleh menanggalkan pakaian luar. Baik. Kemudian dalam masalah sentuhan juga tetap tidak boleh. Karena itu meskipun yang bersangkutan sudah 80 tahun, ini anak yang sudah balik, ya sepeser pun nggak tertarik dengan nenek-nenek itu. Tapi kan bisa jadi tidak berlaku sebaliknya. Nenek-nenek itu mungkin tertarik dengan anak ini. Dia nenek-nenek nyentuh lelaki yang masih muda. Ya kita tidak tahu ya, masih ada syahwat nggak sih nenek-nenek ini. Kalau lelaki ini mungkin tidak ada syahwat dengan dia. Oleh karena itu yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, selama masih ada pilihan yang halal, tidak boleh melakukan yang dilarang. Ada nggak sih lelaki tukang pijit di sekitar itu?
Ada Pak Ustadz? Baik, kalau begitu lelaki. Karena itu dalam Islam, apabila ada jenazah, maka yang wajib untuk memandikan adalah yang berjenis kelamin sama, kecuali suami istri, atau jika mayit di usia sebelum 7 tahun. Kalau mayitnya sudah di atas 7 tahun dan hubungannya bukan suami istri, yang boleh memandikan hanya lelaki. Ada orang yang bertanya, boleh nggak seorang anak memandikan jenazah ibunya? Anak perempuan boleh, anak laki-laki tidak boleh. Loh kenapa? Kan ini ibu saya sendiri. Betul. Tapi ibu kamu tidak boleh menyentuh organ-organ yang tidak boleh disentuh. Misalnya payudara, kemudian betis, lutut ke atas. Berbeda dengan sama jenis. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Demikian pula sebaliknya, anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya. Anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya. Sehingga harus sama jenis. Kecuali tadi ya, suami istri. Kalau suami istri bebas, sebab tidak ada batas aurat. Atau yang kedua, mayit yang meninggal sebelum usia 7 tahun. Itu bebas tanpa ada batasan jenis kelamin. Sehingga mayitnya laki dimandikan perempuan boleh dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, termasuk di sini misalnya kita mendapati orang tua kita yang sudah sepuh, anaknya satu hanya itu, tapi orang tua dan anak tersebut berbeda jenis kelamin, juga tidak boleh misalnya kita yang merawat dalam hal memandikan, Ustadz? Tidak boleh. Masih banyak di negara kita yang Muslim yang bisa memandikan. Jadi kalau ibunya meninggal, ya kita undang tim memandikan jenazah dari ibu-ibu. Ini bukan meninggal Ustadz, sampun sepuh. Oh, sampun sepuh. Sepuh maksudnya dalam kesehariannya harus sudah dimandikan, disuapi. Anak hanya tinggal satu, maksudnya keadaannya hanya satu. Hari-hari kan tinggal dengan anaknya dan tidak ada pasangannya lah. Misalnya seperti itu keadaannya. Bagaimana Ustadz untuk Wallahu alam, jika demikian keadaannya, maka insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini mereka kan masih mahram ya, ibu dan anak. Sehingga si anak merawat ibunya dengan cara seperti itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menutupnya dengan doa. Nah, baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang diberkahi dimanapun kita berada, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi orang-orang soleh sebelum kita, sehingga mereka bisa menyebarkan kebaikan bagi umat sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.